Salam kawan-kawan, apa kabar kalian semua? Saya berharap bahwa kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Lama tak jumpa, kembali lagi kita bertemu untuk kita berbagi, sharing pengalaman dalam Tuhan. Dan hari ini saya ingin berbagi sedikit firman Tuhan untuk kawan-kawan sekalian. Kita baca satu ayat firman Tuhan ya, dalam Mazmur pasal 119 ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Amin. Ada sebuah cerita yang ditulis oleh seorang dokter, yaitu Dr. Paul Brand, tentang bagaimana kisah dia sebagai seorang dokter yang mengabdikan, mendedikasikan dirinya kepada pasien penyakit kusta. Suatu kali dia harus berkunjung ke India untuk melakukan pelayanannya kepada para penderita kusta yang ada di India. Sebelum dia datang ke India, informasi tentang kedatangannya sudah disampaikan luas kepada masyarakat di sana dan dihimbau kepada masyarakat penderita kusta agar bisa berkumpul di tempat yang sudah ditentukan. Ketika hari yang sudah ditentukan itu, para penderita berlomba-lomba untuk paling cepat sampai ke tempat untuk mereka bisa dilayani atau diobati oleh Dr. Brand. Ada seorang pemuda, dia juga mendengar kabar itu, dia menderita kusta yang cukup lama. Pada hari yang sudah ditentukan, dia datang ke tempat pelayanan Dr. Brand. Ketika dia dari jauh, dia melihat banyak penderita kusta berlomba-lomba untuk sampai ke tempat tersebut yang paling terdepan. Dia juga berusaha untuk datang lebih cepat. Akhirnya kawan-kawan, dia tidak menyadari bahwa karena keinginan besarnya itu, sedangkan dia sudah menggunakan kruk, dia berlari dengan sangat cepat. Dia tidak mempedulikan kakinya sebelah kiri yang sudah begitu parah. Dia begitu bersemangat, dia lari cepat sekali untuk mendapatkan ini Dr. Brand ini. Akhirnya dia sampai paling terdepan, dia senyum puas ketika dia sampai ke depan Dr. Brand. Tapi apa yang terjadi kawan-kawan? Dokter ini malah melihat hal yang berbeda dalam diri pemuda ini. Dia melihat bahwa karena larinya begitu semangat, pemuda ini tidak menyadari bahwa kaki sebelah kirinya yang menderita kusta ini sudah terlepas telapak kakinya. Jadi dia berlari menggunakan tulang keringnya. Kawan-kawan, Dr. Brand ini langsung mendekati pemuda ini. Dia memeriksa kakinya dan dia dapati bahwa begitu banyak batu, begitu banyak ranting-ranting yang sudah melekati tulang keringnya. Bahkan telapak kakinya sudah terlepas, darah begitu banyak. Tapi pemuda ini tidak menyadarinya. Dan apa yang terjadi kawan-kawan? Dia harus diamputasi kaki sebelah kirinya mulai dari di bawah lutut ke bawah. Karena saraf-saraf kakinya sudah rusak. Kawan-kawanku sekalian, dampak atau bahaya dari penyakit kusta ini adalah hilangnya rasa sakit dari si penderita. Seperti yang dialami oleh pemuda tadi. Pelajaran apa yang kita bisa petik dari cerita kita hari ini? Kawan-kawan, bahwa rasa sakit itu penting bagi tubuh kita. Ketika rasa sakit itu datang, itu bagian dari alarm tubuh kita yang menyatakan pada kita untuk stop. Kita berhenti dari apa yang sudah kita lakukan. Namun seringkali ketika rasa sakit itu datang, kita menganggap sebagai itu sesuatu yang menyusahkan. Bahkan kita seringkali kita marah, kita mempersalahkan situasi, kita mempersalahkan sesama, bahkan kita bisa mempersalahkan Allah karena rasa sakit yang kita alami. Kawan-kawan, hari ini kita belajar untuk ketika rasa sakit itu datang, kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan bahwa baik ketika rasa sakit itu kita alami, itu bukti kalau kita masih hidup. Itu bukti kalau itu sensor alarm dalam tubuh kita sedang berbunyi untuk mengingatkan kepada kita untuk stop dari semua yang kita lakukan karena ada yang salah pada tubuh kita, ada yang salah pada kerohanian kita, ada yang salah pada hubungan kita dengan Tuhan. Sebagai anak Allah, kita tidak kebal terhadap rasa sakit. Tuhan selalu mengizinkan untuk kita mengalami ini. Karena seperti saya katakan tadi, bahwa rasa sakit ini adalah sensor bagi tubuh kita. Tujuan kita sebenarnya di dunia ini adalah kita hidup dalam kekekalan bersama Tuhan. Ketika Tuhan melihat bahwa jalan kita sudah terlalu jauh melangkah keluar dari jalur yang Tuhan tentukan, Tuhan akan mengizinkan kita mengalami ini. Untuk kita mengevaluasi diri sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan. Kawan-kawan, seperti pemazmur tadi katakan bahwa adalah baik ketika kita ditindas, ketika kita menderita, karena kita akan belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dari kita, kawan-kawan.
Setiap kita akan mengalami ini. Dan mari kita belajar untuk ketika kita mengalami rasa sakit, kita duduk dan kita mengevaluasi apa manfaat yang akan kita petik dari pelajaran rasa sakit yang kita alami. Ada pelajaran yang Tuhan inginkan kita belajar. Mari kita belajar untuk mau diproses dengan setiap rasa sakit yang kita alami. Jangan pernah ketika kita mengalami rasa sakit, kita mencari jalan pintas. Kita berusaha menyelesaikan rasa sakit kita dengan cara-cara dunia. Kawan-kawan, mari kita menikmati setiap rasa sakit yang Tuhan izinkan kita alami. Karena sejatinya itu alarm bagi kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Kita belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan kita bertumbuh lebih sehat di dalam Tuhan. Kawan-kawan, mari sebagai anak warga kerajaan Allah, kita belajar untuk mengucap syukur bahwa apapun yang Tuhan izinkan, itu yang terbaik bagi kita. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Tuhan akan menopang kita ketika kita mengalami itu. Marilah kita belajar untuk mempercayakan hidup kita sepenuhnya di bawah tangan Tuhan yang kuat. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin.